Ya, setelah kita mengapresiasi rentang perjalanan Kang Oni yang menurut pengakuan masyarakat seni di Kabupaten Subang maupun di Jawa Barat terkenal dengan istilah Sikabayan, Sabah Senayan, maka oleh karenanya pada kesempatan kali ini setelah dua periodisasi dua periode menjadi anggota legislatif khususnya di DPD. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini ada satu hal yang menjadi esensi pertanyaan menjelang akhir penutupan dialog ini. Selama dua periodisasi menjabat anggota legislatif, apa yang diperjuangkan selama menjadi anggota legislatif, terutama di DPD, dasar perjuangan yang paling menjadi skala prioritas? Ya, sebelumnya bahwa kita harus tahu DPD Republik ini mempunyai dua parlemen. Ada parlemen ya, DPR, sekarang DPD, dan MPR. DPR, DPD, MPR. Mohon. Jantan MPR itu adalah gabungan dari anggota DPR dan DPD. DPR Dewan Perwakilan Rakyat, DPD Dewan Perwakilan Rakyat. Ada tugas pokok dan tugas dan fungsi menjadi anggota DPD. Hak legislasi, budgeting, dan controlling jelas. Tetapi kewenangannya ini memang kenyataan. DPD itu punya kewenangan di legislasi itu hanya hak mengusulkan dan membahas. Tetapi untuk menentukan dari rancangan undang-undang menjadi undang-undang itu dari DPR. Jadi kita masih ingin memperjuangkan sebetulnya DPD ini dengan adanya sosialisasi 4 pilar juga. Ingin ditambahlah kewenangannya supaya kita ini kuat. Hak budgeting kita tidak punya hak anggaran. Misalnya program untuk kita hanya bisa mengusulkan lah. Artinya hanya bisa mengusulkan bahwa misalnya untuk Jawa Barat mohon ditambah. Yang punya hak budgeting adalah dari DPR dan pemerintah. Pemerintah yang punya anggaran, tapi yang punya hak bagaimana program yang disetujui atau tidaknya itu program bisa berjalan harus ada keputusan persetujuan dari DPR. Tetapi DPD punya hak 100% dalam bidang pengawasan, controlling. Nah, selama 5 tahun ini yang saya rasakan, seorang anggota dewan itu tidak bisa sendiri. Itu kolektif, kolegial. DPD itu ada namanya komite. Di DPR ada namanya komisi. DPD ada namanya komite. Kenapa disebut komite? Karena tidak punya komisi. Ini kan namina, maksudnya tidak ada komisi, maksudnya komite. Nah, tugas dan kewajiban kita adalah menyampaikan, menjadi jembatan aspirasi dari masyarakat dan daerah untuk disampaikan di kementerian terkait. Misalnya saya komite 3 pada saat kemarin itu karena per 1 tahun sekali itu ada pergantian. Komite 3 itu adalah kebudayaan, pariwisata lah gitu kan, kementerian terkaitnya, dan kesehatan dan kepemudaan. Nah, sekarang saya di komite 2. Komite 2 itu bidangnya adalah pertanian. Bidangnya lagi adalah lingkungan hidup dan kehutanan, kementerian terkaitnya gitu. Jadi saya itu kalau misalnya rapat itu jadi dengan kementerian, menteri lingkungan hidup, menteri komite 2 ini bagi saya BUMN, menteri Bararase lah, menteri pertanian kan, Base kan, nah seperti itu. Jadi kita mengusulkan, kita datang ke, kan saya daerah kan, kita datang ke dinas-dinas gitu kan, bertanya, menjaring aspirasi apa yang harus kita kerjakan, karena itu adalah tugas kita. Kita menyampaikan, kan namanya juga parlemen, parler itu bahasa Prancis, namanya itu parler, Prancis itu, parler itu berbicara. Jadi kita itu berbicara, pegawai simpul itu berbicara, ngomong gitu, namun lu data di dia teh dipasihkan tadi itu. Kita hanya mengusulkan, tetapi untuk memutuskan
kita masih belum punya kewenangan. Mungkin semua orang juga sudah ada yang tahu, dan saya selalu bagi saya itu yang tadi kan. Ya saya mah hidup mah seadanya saja. Dari dulu saya seniman bahagia, dan sekarang saya jadi anggota dewan juga saya harus bahagia. Masa saya misalnya dari seniman misalnya bahagia, terus setelah saya jadi anggota dewan terus saya tipes gara-gara mikirin orang misalnya kumaha itu meniup pisan misalnya kan gitu. Tapi alhamdulillah ya saya mengerjakan apa yang misalnya dalam kemarin ikut juga mengajukan dan mengusulkan bahwa saya ingin ada semacam gedung kesenian di tiap kabupaten kota. Saya mengusulkan juga kan, saya berbicara di komite itu, saya berbicara bagaimana saya misalnya ingin para seniman itu diberikan apresiasi dalam bentuk misalnya ruang lingkup. Di sana ada sebuah gedung, di sana pemerintah daerah punya kewajiban untuk memajukan kesenian dan kebudayaan itu. Diberikan bukan hanya saja perhatian itu kan, kalau seniman harus ada anggarannya begitu. Dan itu pernah diusulkan. Oh, pernah diusulkan. Ya, Encan bah. Ayo perorangan apa encan sih kalau isi berapa sih? Wes pokoknya 86 ya. Orang nyaho dahar jeung kecap. Gimana ada gitu. Nostalgia. Jadi ya tugasnya memang seperti itu kan. Jadi tugas undang kita seperti itu. Makanya ada pengawasan. Cek Abah cenah turun. Nah ini kan kita harus awasi bagaimana kinerja pemerintah kok bisanya belum turun. Karena yang punya anggaran, yang punya uang itu adalah pemerintah. Laras deh. Punya anggaran itu pemerintah. Kita mah hanya mengawasi. Kenapa ini bisa belum turun? Oh mungkin karena misalnya kurangnya pendekatan, misalnya kan seniman teh aya anu tadi teh kan aya nu alam, aya nu akademisi, mungkin akademisi mah bisa. Karena pemerintah juga jangan disalahkan, itu ada laporan pertanggungjawaban, karena uang itu bukan uang misalnya milik kepala bidang kebudayaan, bukan milik misalnya bupati, bukan. Harus ada laporan pertanggungjawaban ya Kang ya. Ini supaya jelas sih banyak. Jadi misalkan kan model puntennya banyak. Abah ayeuna misalkan sok cenah misalkan ieu teh urang teh aya program naon memajukan seni budaya, aya festival atau apapun. Sok ku Abah ayeuna garap. Digarap ku Abah teh. Ai urang mah kan sebagai seniman anu kadang-kadang geus garap teh geus we. Padahal di luar sana kan mungkin ada harus laporkan pertanggungjawaban dalam bentuk misalnya dokumentasi, administrasi segala macam. Karena itu kan bisa jadi temuan BPK misalnya gitu Bang. Nah, mungkin salah satunya kurang belum cair, ya mungkin saja tidak ada istilah kata lain pendekatan berenya. Gitulah ngerti meureun Bang. Iya ngerti tuh orang ngomong gitu Bang. Jadi orang teh misalkan deket lah gitu. Deket. Nah ini juga sebagai penyeimbang informasi Kang Oni Panginten. Selama ini kan periodisasi Kang Oni di kebudayaan mah komite periode pertama ya. Abi waktu sarita ngagodok RUU ekonomi kreatif. Salah satunya saya mengusulkan di komite karena kan tadi Dewan ini kolektif kolegial. Saya sabi ngumpul tapi aya anu ti perwakilan di Maluku Utara, di Kalimantan, di mana tergabung dalam sebuah komite. Nah, tergabung dalam sebuah komite. Nah, di sana ada rancangan undang-undang kita bahas dan selanjutnya ini semua kita usulkan ke DPR RI. Ini hasil daripada pembahasan dan rapat kita dari teman-teman dewan yang ada di komite 3 misalnya kan untuk nah dari sana dibahas. Nah, kan tapi kita belum punya kewenangan untuk memutuskan dari rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Oke, misalnya gedung kebudayaan, tapi alhamdulillah nanti di undang-undang ekonomi kreatif itu kan sudah ada wajib hukumnya, wajib yang wajib itu ada ini apa namanya sanksi kalau tidak dilaksanakan. Ada gedung kesenian yang dimana di sana itu para seniman itu untuk apa namanya berkreativitas. Nah saya salut nih sama Menak Pajajaran. Jadi di dalam saat pandemi corona seperti ini kita semua terpukul, bukan hanya saja seniman, tapi memang imbasnya jelas seniman sudah sangat terpukul lah. Manggung Pak, ya. Shooting oke, gitu kan, misalkan semua terpukul semua orang, semualah gitu kan. Tapi kita masa harus cicing wae. Masa kita harus menyerah dengan makanya di Saung Menak sebetulnya ini kan ketahanan budaya paling ditunda ketahanan pangan lah ya jago ya sampel tuh ketahanan pangan paling ditunda ternyata mah kerepakan bebek kan orang kemarin ya nah kade siapa artinya seperti itu Kang. Jadi Panginten di Sim Kuring lah
sesuai lah dengan tugas dan fungsi ABI di parlemen. Seperti itu. Ya mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi semua pihak, dan obrolan budaya pada kesempatan kali ini justru sebetulnya ingin menstimulus, merangsang ruang Sawomenak ini menjadi salah satu bahan inspirasi bagi semua pihak, bukan hanya sebatas masyarakatnya tapi juga para pemangku kebijakan di Kabupaten Subang. Oleh karenanya, pertanyaan terakhir saya pada kesempatan kali ini, mohon diungkapkan kami bagi mereka, para generasi muda. Yang kedua adalah sebetulnya apa yang harus dilakukan pemangku kebijakan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis di Kabupaten Subang ini, harus seperti apa ke kesenian tradisional. Kita kerucutkan ke kesenian tradisional. Seperti apa kebijakan-kebijakan strategis yang harus dibuat oleh pemerintah Kabupaten Subang, Khusus untuk pemerintah Kabupaten Subang, saya apresiasi sebetulnya. Apresiasi. Kemarin Dinas Pendidikan mengadakan lomba dongeng. Begini kan. Jadi negara Republik ini sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Nah, ini harus ada turunannya kan. Antara dari Perda. Nah, ini harus dibuat perdanya. Bagaimana seniman ini harus bisa hidup. pada kebudayaan. Perda kebudayaan, bagaimana seniman ini harus diberikan ruang dan diberikan penghormatan. Kita harus menghargai juga bagaimana sosok-sosok, bahwa tadi yang disebut oleh Kang Endang, bahwa Subang bukan hanya saja sebagai lumbung padi. Subang itu adalah sebagai lumbung seni. Bagaimana seorang Ibu Hajah Cicih Cangkurile, sedunia sudah tahu bahwa beliau adalah sebagai maestro dari sinden. Abah, beliau adalah sebagai seorang kreator pendiri dari Genjing Ronyok. Ya kan? Kedepan saya berharap bahwa ada lebih lagi lah gitu kan. Misalnya penghargaan semacam diberi tanda jasa dan kehormatan bagi beliau-beliau ini. Diapresiasi. Itu salah satunya gitu. Tapi yang lebih pentingnya adalah bagaimana saya bangga ini anak-anak muda kan. Ini anak-anak umur 15 tahunan nih saya lihat dari muka-mukanya kan. Tetapi mereka tidak gengsi, nggak bergenjring. Kan sebetulnya bagi kita itu kan gengsi lah. Nah, naonan cenah orang gitu kan, ini musik apaan sih gitu kan. Sobat gitu wah gitu kan. Misalnya kan orang lain, aduh dia reko dia. Ampun tadi ada anggota dewan nih, sok dewan. Nah, iya kudu bangga. Inilah yang justru akan menjadi tameng dari budaya kita di Subang. Makanya saya ingin sekali berbicara secara langsung dengan Pak Bupati dan juga Pak Sekda. Amin, amin. Dan saya yakin beliau sangat perhatian terhadap seni dan budaya. Wujudkanlah itu dengan perda, wujudkanlah itu dengan perbuk, bahwa misalnya setiap hari ulang tahun Subang kita gali, kita akan bikin misalnya Genjing Ronyok, wajib Genjing Ronyok, wajib seni tradisi khas dari Subang. Kan? Ayo rampak dalam oke di Subang kan, ayo terus. Lomba dongeng kemarin ada, terus tingkat gede. Nah, saya mungkin dalam hal ini dari pusat juga akan mengusulkan juga kan, ketika misalnya saya nanti tidak di Komite 3 misalnya di bidang ini, saya akan mengajukan kepada yang di Komite 3 ini, tolong dibantu juga bagaimana program untuk Subang itu dari pusat juga harus terkucur, nah seperti itu Pak. Jadi tidak ada misalnya sendiri-sendiri, saya misalnya kasih abah misalnya korban untuk merek ente bah. Jadi di golondongan anak itu multi pusat tema golondongan kadir. Nah di sini nanti dibuatkan semacam program-programnya anu spesifikasi nama ide. Penting adanya bagi Kabupaten Subang seperti yang disampaikan Babarengan. Kang Oni, babarengan, gotong royong. Kita wujudkan sinergitas antara masyarakat dan stakeholder pemangku kebijakan. Mari kita usung perda kebudayaan Kabupaten Subang, karena itu payung hukum Pak. Ya, Untuk implementasi yang sudah ada bagus.
kalau bisa lebih dispesifikan lagi. Lebih dispesifikan lagi. Misalnya di sana adalah semacam apa ya namanya, diwujudkan memberikan stimulus anggaran untuk para seniman. Nah, berarti dua hal, keberpihakan anggaran terhadap Itu. kebudayaan ini harus menjadi dasar bagi kita bagaimana mengimplementasikan aktivitas kebudayaan di Kabupaten Subang. Yang kedua adalah payung hukum berupa Perda Kebudayaan di Kabupaten Subang. Dua hal ini saya pikir ini menjadi langkah awal bagi bidang kebudayaan atau kebudayaan secara keseluruhan untuk mampu bisa satu punya payung hukum, yang keduanya ini mampu bisa menjadikan Kabupaten Subang punya tahapan langkah skala prioritas untuk aktivitas dan implementasi kebudayaan di Kabupaten Subang untuk mengharumkan kembali hasanah kebudayaan di Kabupaten Subang dan umumnya di Jawa Barat, bahkan Indonesia, bahkan dunia. Oleh karenanya tetap optimis, kesenian tradisional menjadi salah satu identitas yang mampu bisa mewarnai Kabupaten Subang di mata dunia. Terima kasih atas perkenannya Bapak dan Ibu sekalian, Baraya Budaya Kabupaten Subang dalam konteks obrolan budaya malam hari ini. Aku nuhun Kak Oni. Sampai karena Salah satu figur Kabupaten Subang yang sekarang menduduki di legislatif, dan kita mulai dari ngawanohkeun riwayat pendidikan Kak Oni. Kurang bila aya rerencangan di media sosial, oh geningan teu apa ari tos ageng nama, ari alik nama apa gitu ya. Kurang guar riwayat pendidikan Kak Oni di SD bila aya PK na mangga gitu sampai ka mana gitu. atur nuhun Kang, dadacana ngaturkeun nuhun ka Ieu Pun Raka ya. Sahabat seperjuangan ya. Turun pi ya. Sim kuring teh lahir teh di Subang. Pituin, Pituin kurang Subang. Desa Balingbing, Kecamatan Pegadaian Barat, Kabupaten Subang. Nalika sakola teh langsung ke SD. Margin teh TK heula teh tos pinter teuing. SD Balingbing 2 kan. SD Balingbing 2. Mohon. Ini aya nu di Balingbing 2 tah? Sa SD sareng Kang Oni. Oh, mohon gitu toh. Angkatan abdi teh. SMP na abdi teh ka SMP Negeri 4 Subang. SMP Negeri 4 Subang di Palabuhan. Mohon diasuh harita teh. Memang waktu di SD oge sim kuring teh kalintang resepna kana seni sareng budaya. Dikawit sim kuring upami samenang kapung kurma ya. Di kelas 4 SDG kantos ngiringan naon namanya teh ngabobodoran nya kan aya Pak Guru Pak Yasir, Pak Kalman, Pak Haji Kalman. Salajengna tah ti SD keneh teh sim kuring teh aya nu namina lomba reog sakabupaten Subang. Lomba reog sakabupaten Subang. Kapungkur mah kapungkurna teh kendang Balingbing teh ku Pagaden, sanes Pagaden Barat. Di Pagaden teh aya namina teh Pak Iding sareng Pak Odi. Abdi teh ngelatih reog. Janten reog teh dikumpulkeun di SD Balingbing abdi dia dijikeun namina teh roci, reog cilik. Nah, reog cilik di Kecamatan Pagaden ngiring lomba di Kabupaten Subang, alhamdulillah juara kahiji. Sa Kabupaten Subang. Sanes Tupangker. Itu. Udah pengen hadiahna ge alhamdulillah. Dolar ya. Salajengna sim kuring teh nincak ka SMP 4. Kumargi sim kuring resep pisan kana seni, janten di SMP 4 teh saurang teh upami kana seni mah geus ke SMP 4. Aya Aki Hendra di dinya. Aki Hendra, Baptos Aki. Tah sim kuring teh panginten digodog ngiringan lomba pidato. Sa Jawa Barat alhamdulillah Bang juara kahiji. Loba biantara sa Jawa Barat tingkat SMP. Sarang juara umum sarangkeun sareng nilaina nu di SMA. Waktu sarita tahun pokoknya mah satu acan Gunung Galunggung meletus gitu tah. Eta we pokona tahunna pokok hilap deui bah gitu kendang. Juara kahiji katanya. Sajo. Salajengna sim kuring teh ti SMP 4 Subang. Saur Aki Hendra teh geus maneh teh aya bakat geuning kana seni teh. Ka SMKI. Pak, si orang teh kuing teh da resep anu ngabodor gitu, bodoran. Di SMKI aya jurusan bodor, teu aya. Ayo jurusan Cicaheum. Tenang ledeng.
Garang-garang. Gue cenah Padalangan cenah gitu kan. Ka Padalangan. Di Candak abdi teh ka Bandung, ka Padalangan. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Sora teh silung wae. Eta sora gajah teh sarua. Penak jeung Oga jeung Mang Dahyar gitu kan itu teh. Saangkatan. Henteu. Atuh ani mah anongken. Manawi Pak. Eta mah geus wah zaman taun eta. Wah. Manawi teh prasejarah sami. Prasejarah eta mah. Abdi mah 87 lebet ke SMK. keluar 87. Di SMK jurusan Padalangan nya di dinya we panginten awal karir dina sejarah anu biasa ieu mah panginten ngabantu hiji grup kahoyong abdi gaduh grup lawak sapertos Dono Kasino Intro. Benak sareng Kang Sule. Benak sareng Kang Ogi. Tah Kang Ogi teras ngabimbing gitu kan. Anjeun ngadamel skenario saga rupiah bisa sareng Sule teh kan. Padahal geus SOS. Naon dari SOS teh gitu kan. Itu ngaran maneh cek si Ogi teh. Suwarman, Obin, Sutisna. Tapi orang samarkeun we, geus jadi senina orang Sunda. SOS teh. SOS teh pernah teh di di tahun 83 pernah waktu SMK harinya. Zaman kapulihan.